aja sama mobil ini tuh dulu. Sebuah Corolla tahun 87. Iya. Saya turunin mesinnya, itu habis berapa? Udah lewat masanya Om pakai knalpot racing Om. Iya. Kan udah nggak bilang mobil lu pakai mobil tuh nggak mogok apa? Saya balik tanya mobil tuh yang bikin mogok apa coba? Pakai juga. Saya pakai kemana ke Jogja, saya pakai ke Solo, nggak buka kap mesin. Itu tuh keren tuh bahasa. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Mesti harus ngirit, yang penting modif kita lancar. Sama teman baru nih. Iya. Yang baru aja kemarin juga di sarapan terakhir kita ketemu Om ya. Iya di sarapan. Kenalan boleh Om? Boleh. Nama siapa, mobil apa, dan tahun berapa ini Om? Nama saya Mirza Prama. Oke. Mobilnya Corolla SE Salon tahun 1987. Apa ada salon-salonnya sih Om? Apa ya? Ya mungkin kalau saya juga kurang tahu ya kenapa dibilang ini Corolla ada salon-salonnya ya. Tapi yang saya rasa itu generasi Corolla ini emang mobilnya emang nggak seagresif Corolla generasi sebelum dan sesudahnya ya. Berdasarkan apa? Desain, tenaga? Mungkin dari desainnya juga, tenaganya juga. Kali mobilnya cenderung lebih smooth sih kalau dipakai, lebih nyaman. Tapi sebenarnya kalau digas mah ada-ada aja. Ada, tenaganya ada. Yang kurang itu pas di jalur panjang katanya. Kalau untuk diajak akselerasi sih emang agak kurang ya. Lebih cenderung ke mobil nyaman. Kalau untuk dibawa luar kota jarak jauh sih itu malah nyaman mobil ini tuh. Oke. Iya. Horsepower-nya di berapa sih ini mobil on paper? On paper sih kalau nggak salah di sekitar 72 atau 74 horsepower ya. Kecil tahun segitu emang segituan ya, 70-an horsepower-nya. Oh, yang barusan ini mobil Accord 75. 75 ya. Karena tahun 80-an juga. Mungkin cc-nya lebih besar kali ya. Ini kan cuma 1300. Oke. Iya. Satu isu yang aku ketemu di mobil tahun 80-an rata-rata 70-an gitu loh. Ya, 70-an HP-nya. Oh iya, dan itu aku baru tahu. Kecil kan ya? Iya, ternyata berarti Lancer tuh gede banget ya buat tahun segitu. Apa untuk HP-nya Lancer tuh lumayan gede besar. Ya? Kalau Mitsubishi emang dia rata-rata horsepower besar sih Om. Karena emang untuk dari konsumsi bahan bakar juga nggak seirit Toyota lah ya. Dia lebih ke power sih. Saya juga punya Mitsubishi Lancer yang tahun 83 ya, malah lebih tua dari ini. Tapi tenaganya horsepower-nya lebih besar. Lebih besar dari itu. Oke. Nah itu tuh yang baru aku sadar belakangan. Apa aja sih Om yang diubah dari originalnya dulu deh? Yang diubah nggak banyak yang diubah sih, paling restorasi dulu awal di mesin ya. Di tahun 2013 akhir atau 2014 awal ya pertama saya restorasi mesin itu. Sebelumnya mobil itu legacy karena ini mobil keluarga, mobil peninggalan almarhum kakek ya. Jadi saya juga ngerasain waktu kecil diajak jalan-jalan pakai mobil ini. Kakek itu dulu beli mobil ini sekitar tahun 91. Jadi beli second juga sih dulu dia. Mobil tahun 87 tapi dia beli tahun 91. Ya nggak terlalu lama lah ya. Nggak terlalu lama lah, masih termasuk mobil muda lah dulu waktu dibelinya ya. Jadi dia kayak punya kenangan masa kecil aja sama mobil ini tuh dulu. Makanya begitu udah beres kuliah, udah kerja, itu udahlah coba direstorasi. Mobilnya jogrok waktu itu? Mobilnya jogrok di garasi. Separah apa Om? Mesin sih, yang pasti mesin itu udah nggak jalan sama sekali, macet karena overheat. Mesin sampai nge-gym, radiator jebol. Udah dari situ mesin segala macam semua full restorasi. Turun semua? Mesin turun semua. Radiator ganti, selang-selang radiator. Bagian sektor pendinginan di restorasi semua, termasuk pengapian sih yang tadinya kan masih pakai platina nih. Nah ini udah diganti pakai CDI. Jadi biar nggak ribet, biar tinggal starter jalan kemana-mana hayu. Kalau platina tuh kenapa sih Om? Sorry, kan aku sering banget dengar ada platina, ada CDI. Mobil karbu dulu kebanyakan platina. Digantilah ke CDI. Iya. Itu kenapa sih Om? Sorry. Karena kalau platina itu kan masih sistem mekanis ya, masih ada bidang gesek di dalam distributor itu. Itu ada umurnya, biasanya habis, geser, itu bisa berubah itu mobil nanti jadi ngelitik lah atau susah nyala. Atau kadang tiba-tiba mati dengan sendirinya. Termasuk berarti di Espas saya juga kayak gitu ya? Oh iya, Espas masih platina ya? Karbu, iya. Makanya kadang suka nggak stabil kan pengapiannya. Nah, berarti yang diubah itu yang di dalam karbunya? Enggak, di dalam distributornya. Itu lain sama karbu tuh lain? Lain, karbu kan bawa urusan bahan bakar ya. Untuk suplai bahan bakar, untuk pengangkutan bahan bakar. Intinya fungsinya agar di starter mudah atau apa? Biar nggak, pertama nggak rewel juga di sektor pengapian ya.
stabil. Soalnya kalau CDI itu kan dia nggak ada bidang gesek ya, dia magnetik, nggak ada gesekan, jadi dia lebih stabil, nggak berubah-berubah. Kalau udah di setel segitu ya udah dia stabil terus. Berarti gini, setel karbu langsung ganti CDI? Iya, kalau karbu juga sebenarnya jarang kalau karbunya jarang robah-robah ya, stabil aja. Paling ya pembersihan berkala sih, paling karbu yang nggak stabil tuh kayak gimana sih Om? Ya biasanya kalau dipakai idle suka naik turun idle-nya, atau boros nggak jelas mobilnya. Boros enggak, tapi idle naik turun saya banget tuh. Yang espas ya? Iya. Oh gitu, oke. Dari kemarin saya mau nanya, cuman kadang-kadang videonya udah terlalu panjang, jadi penasaran banget soalnya. Oh, lebih baik kita CDI kan berarti teman-teman ya? Iya, kalau dari CDI ini yang saya rasa juga kemana-mana udahlah gas, starter juga oke, gampang. Mahal dong? Kalau original mahal, tapi saya sarankan kalau untuk nyari ganti CDI gitu enak yang original sih ya. Kalau yang KW yang murah-murah itu nggak awet. Seberapa mahal plus jasanya gitu biasanya berapa sih? Ya range di atas 2 jutaan lah kalau mau bagus ya. Tapi nggak sampai 3 juta? Nyampe, bahkan ada yang bisa sampai 5 juta. Bedanya di apanya? Kualitas. Oke. Bahkan CDI juga kan ada yang original, ada yang aftermarket kan, yang racing lah istilahnya. Om lagi pakai merek apa ini? Ini saya lagi pakai Cartronic. Itu pakai aftermarket juga. Semua bunyi yang tenang ini karena semuanya sudah baru di mesin-mesinnya. Iya, kalau karburator enggak sih, karburator masih bawaan mobil dulu, saya belum ganti, masih pakai ori dan kondisinya masih bagus ya, di setel masih enak, nggak susah untuk setelnya, bensin juga masih irit, itu tenaga yang masih penting ngisi, iya, tenaga masih ngisi. Ya, lumayan ya. Iya, makanya. Budget berapa Om turunin? Misal nih, saya punya sebuah Corolla tahun 87. Iya. Saya turunin mesinnya, itu habis berapa? Tergantung dulu seberapa parah rusaknya. Oke. Ya separah-parahnya siapin budget kalau pakai barang original dengan jasa paling sekitar 6 juta 7 juta lah ya. 6 juta 7 juta. Oke, barangnya harus ori berarti ya? Kalau mesin sih saya sarankan dalaman original ya, biar nggak bolak-balik bongkar pasang gitu loh. Bener. Itu udah termasuk CDI tadi? CDI saya belum, waktu itu CDI saya bertahap sih, mesin dulu udah enak, baru berikutnya ganti CDI ya. CDI range gitu kata saya diganti waktu itu sekitar 2,5 jutaan. Oke, tapi bener ya, kita harus setting karbu dulu baru CDI-in gitu? Sebenarnya sih ngikutin aja ya, pasang dulu CDI, nanti kita lihat si mesin gimana maunya. Ya biasanya sih ada sih setel karbu dikit-dikit, disesuaikan biar bener-bener tenaga tuh keluar secara maksimal gitu ya. Seru. Banyak ilmu ini, keren. Oke. CDI itu oke, mesin sudah. Mesin semuanya berarti restore dan original ya, nggak di racingin ya. Oke, yang paling penting kata Omnya ini radiatornya. Iya, radiator saya ganti punya Corolla Twin Cam yang satu generasi sesudah ini ya. Yang Twin Cam kan dia mulai tahun 88 ya kalau nggak salah. PNP atau enggak? PNP, tapi pakainya kan Twin Cam itu ada yang 1600 karbu dan 1600 GTI ya. Oke. Nah, ini pakai 1600 yang karbu. Dia biasanya emblemnya SE Limited di belakang itu. Kalau yang GTI dia beda jalur air. Fungsinya apa Om diganti yang lebih generasi yang beda? Pendinginannya lebih maksimal. Nggak ada istilah overheat lagi lah. Oke. Dan nggak pernah yang katanya mobil tuh nambah air radiator. Ini nggak pernah. Oke. Keren. Siap dicek ya, saya cek full aja, nggak pernah berkurang. Tapi tadi off cam ngobrol. Kalau ganti radiator jangan lupa selang-selangnya semua ganti juga. Iya, biar enak lah kalau selangnya baru, karena nanti selang radiator kalau masih pakai yang lama, radiatornya oke, selangnya bocor kan males ya. Males juga, bete juga. Bagi kalau kondisinya lagi malam kan, toko-toko udah tutup. Itu selang radiator harga nggak seberapa, tapi barang yang nggak ada kan kesel juga gitu kan. Iya. Gila, mesin doang 10 menit loh. 10 menit ya. Luar biasa, keren. Oke, berarti full restore sudah, itu ilmu-ilmunya udah dikasih lah ya sama Omnya. Oke, nah kita ngomongin luarnya ya. Iya. Sebentar, sebelum keluar knalpotnya diubah gak ini? Paling pipanya aja sih diganti, pipa knalpotnya. Kenapa diganti Om? Udah korosi Om, banyak pada bocor. Oke, punya? Custom ke tukang knalpot. Oke, biar nggak ada suara knalpot bocor ya? Bahannya pakai bahan stainless. Jadi yang biar nggak korosi ke depannya lah. Emang agak mahal di awal, cuman kedepannya awet, nggak akan korosi. Keren. Tapi muffler tetap saya pakai standar biar nggak berisik. Udah lewat masanya pakai knalpot
Iya lagi. Udah pengen menikmati mobil tua, AC dingin, temperatur adem, suara senyap. Kan? Culture tanpa repot. Culture tanpa repot. Iya. Oke Om, kita ngomongin eksteriornya ya. Iya. Catnya, ini warna apa Om? Karena menurutku ini merah tapi ada campuran coklat. Iya, ada campuran coklat, kayak marun sih sebenarnya, dibilang tuh kayak marun ya. Sebenarnya tuh kalau nggak salah saya pernah lihat mobil kayak gini juga, tapi merahnya agak cenderung terang, kayak merahnya Brio, iya hampir kayak merahnya Brio, cuman lebih terang lagi. Sedangkan yang saya dapat dulu tuh merahnya seperti ini. Dari awal udah kayak gini? Seperti ini dari awal. Oh, Om cuma bikin dia baruin lagi. Iya, jadi waktu di chat juga tadi kan bingung tuh dikasih ke yang mana palet warna merah, antara di palet sama kalau udah disiram di bodi kan biasanya suka beda tuh. Seminggu deh kalau nggak salah saya mau mutusin warna, mobil udah siap saya, tapi saya masih belum fix itu warna merahnya mau apa. Udah akhirnya merah orinya aja deh. Biar nggak salah gitu. Kalau di STNK tertulis apa Om? Merah apa? Aja. Merah doang. Merah doang. Nggak ada embel-embel lagi merah apa itu cuman merah doang. Oh iya. Menarik sih warna merahnya. Lumayan jarang terlihat ya di jalanan kota ya. Jarang. Mobil ini juga termasuk dulunya tuh emang kurang laku sih di pasaran ya. Oh ya? Karena generasi sebelum ini kan Corolla DX itu masih penggerak belakang ya. Ini Corolla pertama penggerak depan. Oh, perubahan yang bikin orang takut. Itu rata-rata sih yang saya lihat mobil-mobil tahun 80 yang peralihan dari gerak depan pertama itu biasanya harga jual pasarnya tuh kurang laku gitu ya. Oke. Cat sudah. Lampu semua full ganti. Lampu full baru. Ganti depan baru, lampu sen yang di bumper juga baru, stop lamp juga baru, semua. Karena kalau dilihat bodi mulus, tapi kalau lampunya butak tuh kayak masih kurang enak dilihat gitu ya. Kayak kurang seger gitu mata gitu. Harganya lumayan bikin gua kaget teman-teman. Karena lampu utamanya aja bahkan sampai berapa tadi? 1,8an deh. Satu biji. Satu biji. Dengan kondisi lampu standar ya, nggak ada bilet-bilet atau apa, proji gitu ya. Jatuhnya mahal banget ya. Iya. Karena mungkin masih buatan Jepang langsung kali ya, bukan produksi sini ya. Aku nanya tadi ke Omnya, Om kenapa nggak nyoba depo aja? Kata Om udah sempet nyoba yang satunya depo apa tadi? TYC. Ternyata untuk fokus cahayanya beda sama original ya, lebih TYC itu untuk lampu dimnya itu kurang enak lah, pecah. Jadi kalau dipakai di luar kota malam, hujan, jalan agak gelap, waduh agak repot sih itu kalau pakai lampu yang selain original ya, yang TYC. Udah nggak kelihatan ya? Iya, kenapa yang original mahal ya, kualitasnya nggak ngebohongin sih. Velg dan ban apa ini? Velgnya saya pakai kompo motif England. Oke, speknya? Speknya 400, bautnya 4x100, ET-nya 40 kalau nggak salah, ET-nya 40. Pakai ban? Bannya Axelera 651 yang semi slick. Kok tiba-tiba di sebuah city car ada velg rally Om? Om arahnya mau kemana nih modifnya? Mau ditanya? Dia sih sempet rally biasanya pakai fog lamp juga. Oh ya? Terus tinggi juga kan mobil saya. Tapi pas sekarang dipikir-pikir kok depannya enak clean ya, tanpa lampu-lampu fog lamp bulat-bulat gitu ya? Iya, masih ada sih. Ada fotonya? Ada, nanti saya kirimin fotonya. Ntar aku bagi ya. Oh dulu tuh kayak gitu ya? Dulu kayak gitu. Kok sekarang lebih cenderung lebih senang mobilnya tuh clean gitu ya. Enak dilihat. Om, ini soal lampu, Om ada foto lampu pas malam nggak? Ada. Aku minta satu ya. Boleh. Foto ada, video mau ada. Kasih lihat ke teman-teman, lampu ori itu lebih terang jatuhnya. Iya, gitu ya. ini saya kalau bawa lampu saya pakai LED malah. Oke, ntar minta hasilnya ya dari lampunya. Oke, tadi nyampe mana? Velg iya, ban sudah ban. Semua konsep ya. Akhirnya dilepas, lebih clean dari rally. Pantesan masih ketinggal velg-velgnya. Velgnya aja lah. Kalau velg kan memang terpakai buat jalan ya, daripada standar pakai kaleng. Tapi ada juga yang seneng OEM look gitu ya, pakai kaleng gitu. Kalau saya lebih senengnya ya gini lah, kalau yang kalengnya kan ring 13 ya. Sedangkan saya kadang kalau keluar kota ke Jawa kadang seneng juga pakai mobil ini kan. Kayaknya untuk dipakai di kenceng di tol Cipali yang panjang begitu, enak pakai ban yang ring 15 kayak gini kayaknya cukup gitu ya untuk ngeredam bantingan-bantingan jalanan yang keriting-keriting di sana tuh. Yang so far ini aja muter tuh berasanya enak banget ya. Enak kayak tuh, yang paling kerasa aja gitu dong teman-teman. Menarik ya. Jarang kan mobil tua yang masih kedap gitu ya.
bukan masalah kedapnya doang om, mesinnya nggak ada suara sama sekali. Iya. Oke, saya waktu itu pas emang mau nge-restore ini, saya bilang masa sih mobil tua itu nggak bisa dibikin fun to drive gitu kan? Pas di restore segala macam, jadi kecebur kan, jadi semuanya secara fisik segala macam enak udah. Jadi yang katanya mobil tua tuh, saya nggak bilang mobil tua, pakai mobil tua nggak mogok apa? Sebaik tanya mobil tua yang bikin mogok apa coba? Iya. Apa barangkali saya jawab kan? Iya. Toh kalau saya ganti spare part kan spare partnya baru. Misalkan ganti kuilnya baru, atau ganti CDI-nya baru. Kalau misal mau main mobil tua, utamain ada budget lebih buat benerin mesin. Ada budget lebih buat benerin mesin, dan enaknya ada kendaraan satu lagi lah, jangan satu-satunya gitu. Ada kendaraan satu lagi. Jadi minimal mobil lagi rusak, ada mobil satu lagi. Iya, jangan cuma satu-satunya. Berarti bisa dibilang jangan jadi mobil pertama. Iya, jangan jadi mobil pertama. Kecuali udah sehat, bolehlah jadi kaki main enak. Saya pun enak kalau udah sehat, udah oke, nggak rewel sebenarnya. Saya pas pakai juga. Saya pakai kemana-kemana, ke Jogja, saya pakai ke Solo, nggak buka kap mesin. Itu tuh keren tuh bahasa, nggak buka kap mesin, maksudnya itu nggak overheat, nggak ada trouble. Iya. Jalan juga nggak pelan-pelan amat lah, nggak yang cuma 80-100 itu yang enggak. Saya jalan normal aja kayak bawa mobil muda lah. Keren. Apalagi AC dingin, itu lumayan mengejutkan saya om. Buat mobil tahun segini ya, salah satu syarat dari nyonya kan boleh, tapi AC-nya harus dingin ya. Oh oke. Oh boleh pelihara mobil tua, tapi AC harus dingin. Harus dingin. Oke, keren. Benar, begitu pakai ini nggak pernah rewel, AC dingin ya. Udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Keren. Yang penting kan Menteri Keuangan aman, kita happy kan ya. Iya. Modif jalan terus, ngebangun jalan terus gitu kan, nggak rewel kalau kita minta uang atau ada part-part yang baru gitu kan. Ya. Oke om. Misal dari luar, apa lagi yang di Om ubah tapi saya nggak ngeh nih yang diubah? Yang dirubah sebenarnya untuk dari eksterior nggak ada ya, karena saya. Oh itu kacamatinya ada grill gitu, itu apa Om? Mana? Di kacamati sebelah kiri. Oh itu kayak ada, itu originalnya di belakang kacanya kan? Ya kayak itu yang original ya. Oke, bukan tambahan ya? Dalam apa aja yang diubah Om selain odometer tadi? Speedometer. Harusnya sih setir sih pakai punya i86 ya, cuman ini saya dapat kebetulan nemu setir originalnya yang masih kulit jeruk kayak gini. Ih, cakep banget. Masih oke, udah saya pakai, ternyata enak juga digenggamnya gitu. Dan kan, bentuknya menarik teman-teman, karena gue juga belum pernah lihat. Masa sih? Kayak setir kijang lama kan begini segitiga gini kan. Tapi lebih ceking kan? Lebih ceking ya. Iya, ini lebih besar. Itu klaksonnya nyala Om? Nyala. Wih, nyala. Lucu banget loh. Dan klaksonnya masih original mobilnya. Oh, belum betul. Bingung saya kalau putus nggak ada yang jual lagi. Emang iya? Udah nggak ada, beda. Kalau maksudnya suaranya nggak ada persamaan. Iya. Harusnya nyari atau malah ganti yang baru ya. Yang baru, yang model gitu lah. Horn gitu ya. Horn gitu. Ini head unit gantian Om? Gantian, saya pakai Kenwood. Kenwood 7. Yang berapa ya, saya juga lupa. 7 inch. Fungsinya apa Om? Sebenarnya sih buat berbisik aja ya. Kamera mundur nggak ada? Kamera mundur sih nggak pasang, sensor mundur nggak pasang, pakai feeling aja. Kalau ada orang udah teriak-teriak, udah dekat. Oh, ada yang parkirin. Yang paling penting teman-teman dari parkir mundur ada yang parkirin atau ada kamera mundur. Iya. Tapi kalau udah biasa bawa Motuba sih ya, udah punya feeling ya kok kalau lagi parkir. Karena sedan susah Om menurutku kayak. Iya, karena dia ada bagasi kan. Nggak kelihatan. Kita harus nyari space lagi, ngitung space buat bagasi. Iya, dan aku mikir apa nama spoiler ya kan? Iya. Jadi ada garisnya tuh. Tapi emang kita sih juga masang daktel tuh biar kelihatan ujungnya di situ. Ada naik dikit. Iya. Nah itu tambahan daktel juga ketinggalan ya. Universal daktelnya cari yang pas, sama lebar bagasinya tempel udah, jadi ya lumayan pemanis aja sih, nggak ada fungsi sebenarnya. Power steering sih yang saya tambahin, aslinya belum power steering. Oh ini udah power steering Om? Udah saya pasangin. Capek nggak power steering kalau masuk garasi rumah. Witness kita di mobil. Nanya dong. Iya. Karena aku lumayan mikirin juga soal itu. Iya. Nambah power steering itu berapa sih Om? Saya kemarin masang itu kena 5,5. Sekarang pasarannya 5,5 jutaan sih. Oke, itu bisa kalau misalnya kita nggak mau lagi itu mobil pengen kita jual, itu bisa dilepas lagi? Bisa sih, tapi sayang juga sih ya kalau dilepas ya. Power steering kalau misalnya emang dijual ya udahlah.
Biar sama power steering ya. Power steering ya paling kita hitung lebihannya aja harganya. Pantesan, omnya tuh dari tadi tangannya satu doang teman-teman. Gue pikir karbu 80, kenapa ini tangannya enteng banget? Apa omnya nge-gym tiap hari? Kan mobil tua juga harus nyaman dong. Iya kan? Kalau saya udah rasain mobil ini, tiba-tiba nanti saya proyekan mobil Corolla kali ya. Standarnya jadi kayak punya om. Bisa. Jadi standarnya jadi jauh nih daripada sebuah Corolla yang seharusnya ya. Dan dipakai mobil tua, lu pakai luar kota tuh aman. Itu yang paling penting. Saya udah nyoba full AC lagi, kan kadang orang ada yang dimatiin AC-nya. Ini full AC saya. Oke, buat jadi perbandingan bahan bakar berapa nih om? Kalau dalam kota seboros-borosnya 19 ya. Kalau karena karbu itu kalau 19 tuh udah dapat macet yang ampun-ampunan om. Kalau normal-normal 110-an, kadang 111. TCI gitu pakai gak om? TCI-an buat itu karbu. Kan hampir sama kayak CDI ya. Ada yang TCI, ada yang CDI. Kose CDI, TCI juga enak sih. Katanya kan starter jadi gampang gitu-gitu kan? Sama aja apa. Oke. 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa om? Kalau sekarang sih udah di 9,5 ya om. Asik. 0,5 di apa yang kurang nih? 0,5 ya perintilan-perintilan kecil lah om. Contohnya? Itu pilar ada kotakan. Oh iya, sedikit-sedikit ini ya. Bukan yang ke fungsi sih, lebih ke estetik yang kurangnya itu. Mata tuh gatel aja. Matanya gatel, cuma susah juga nyarinya. Dan pasti mahal. Iya, mahal, dan kalau nyari copotan pun sama aja kondisinya udah getas. Iya, males banget tuh. Iya, dulu pernah lagi ke Bandung di Cipularang, selang buntu radiator pecah om. Selang buntu doang. Kalau pas beli harganya cuma 10.000, tapi posisi pecah setengah satu malam. Derek tuh. Derek 800 mah ada tuh. 800 keluar, sampai akhirnya saya minta sampai rumah tuh. Nggak lebih 800 om, hampir 2 juta. Gila, jauh ya soalnya. Karena posisinya masih di daerah Purwakarta. Wow. Hampir 2 juta, besok beli selang buntu cuma 10.000 doang. Selesai. Jadi nyebelin. Emang diganti pakai kabel tis dulu nggak bisa om? Kan orang Indonesia semua masalah selesai dengan kabel tis. Aduh, kabel tisnya kalah sama panas. Oh iya sih. Akhirnya dari situ aku harus standby selang radiator cadangan di bagasi. Ada tuh om? Ada sih selalu selang radiator, karena kan kita nggak tahu ya selang radiator pecahnya kapan. Iya. Bener. Kalau air mah bisa minta lah, tapi saya pakai coolant sih kalau radiator. Oke, temperatur stabil di sini aja, nggak pernah naik. Tidur tuh, nyenyak tidur ya? Sih di idealnya. Iya. Instagramnya di mana kalau teman-teman mau lihat update mobil ini om? Ada di @mirza_prama. Oke, di Instagram pribadi ya? Instagram pribadi. Saya nggak punya Instagram mobil sih om. Nggak mau om, kayak Gen Z om, bikin dong. Pakai marga gitu ya, Mirza Prama 2E. Saya nggak berani kalau teman saya banyak soalnya. Oke. Luar dalam semua sudah om? Ya. Semua udah kesebut semua ya? Iya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Oke. Buat teman-teman yang suka, penasaran, pengen nanya-nanya, biasa om langganan spare part di mana gitu-gitu ya? Iya. Langsung ke Instagramnya aja di sepanjang video di kiri bawah. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah klasik lah ini. Klasik, udah masuk klasik sih. Iya. 37 tahun loh. Keren. Seumuran saya. Thank you so much. Oke. Oke teman-teman. Siap.